Mari kita bahas soal-soal di sesi 34. Yuk kita bahas soal nomor 1. Bendera ini adalah bendera negaranya Polandia. Warna putih melambangkan kemurnian dan kebenaran, serta berhubungan dengan elang putih, simbol Polandia sejak abad ke-13. Warna merah melambangkan keberanian dan pengorbanan darah demi kebebasan dan kemerdekaan negara. Yuk kita bahas soal nomor 2. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Kota ini juga merupakan pusat sejarah, pusat pemerintahan, dan tempat kediaman Sultan Brunei. Sebelumnya, kota ini dikenal dengan nama Bandar Brunei atau Brunei Town. Bandar Sri Begawan terletak di sebelah utara muara Sungai Brunei. Luasnya sekitar 16 km persegi. Sejarah Bandar Sri Begawan dapat ditelusuri kembali ke pendirian pemukiman Panggung Melayu di perairan Sungai Brunei yang menjadi cikal bakal kampung air saat ini. Ini adalah pusat perkotaan terbesar di negara ini dan secara nominal satu-satunya kota di negara ini. Ibu kota ini adalah lokasi bagi pusat pemerintahan Brunei serta pusat perdagangan dan kebudayaan. Yuk kita bahas soal nomor 3. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Sebagai serangga, ia mempunyai pasangan kaki dan 2 pasang sayap. Lebah membuat sarangnya di atas bukit, di pohon kayu, dan pada atap rumah. Sarangnya dibangun dari propolis, perekat dari getah pohon, dan malam yang diproduksi oleh kelenjar lebah betina yang masih muda terdapat dalam badannya. Lebah memakan nektar bunga dan serbuk sari. Yuk kita bahas soal nomor 4. Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia atau HUT PWI. Didasarkan pada keputusan Presiden atau Kepres RI nomor 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1958. Pers di Indonesia mempunyai sejarah, perjuangan, dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Sebelum adanya keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985, HPN telah digodok sebagai salah satu butir keputusan Kongres ke-28 Persatuan Wartawan atau PWI di Kota Padang, Sumatera Barat pada 1978. Kesepakatan tersebut tak lepas dari kehendak masyarakat pers untuk menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional. Yuk kita bahas soal nomor 5. Kota Parepare terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Pingrang di utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di timur, Kabupaten Baru di selatan, dan Selat Makassar di barat. Parepare berada di Selat Makassar, menjadikannya jalur penting untuk transportasi dan perdagangan laut di bagian utara Nusantara. Kota ini adalah tempat kelahiran Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu Bapak Bakharudin Yusuf Habibie. Parepare dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara, Capa Ujung hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa, dataran itu dinamakan Kota Parepare. Yuk kita bahas soal nomor 6. PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini. Ini adalah jenjang pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak usia lahir hingga 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya sebelum memasuki pendidikan dasar. Membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak agar siap memasuki pendidikan dasar. Bisa berupa jalur formal seperti taman kanak-kanak atau TK, atau non-formal seperti kelompok bermain atau KB. Anak usia dini bersifat unik, berada dalam masa potensial, bersifat relatif spontan, cenderung ceroboh dan kurang perhitungan, bersifat aktif dan energik,
egosentris, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, berjiwa petualang. Anak usia dini memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi, dan anak usia dini cenderung mudah frustasi dan memiliki rentang perhatian yang pendek. Yuk kita bahas soal nomor 7. Real Brazil adalah mata uang resmi negara Brazil sejak tahun 1994 menggantikan mata uang Cruzeiro Real Brazil. Mata uang ini setiap satu-satunya dibagi menjadi 100 centavos. Mata uang ini terbagi menjadi 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 reals, dicetak dan diatur penggunaannya oleh Banco Central do Brasil. Uang kertas real Brasil dicetak di Casa de la Moneda di Rio de Janeiro dan 500 juta koin didistribusikan dengan pemerintah menginvestasikan 10 juta dolar untuk mengedarkan mata uang baru ini. Pada tahun 1998 dan 2010, seri baru mata uang Brasil diterbitkan dengan desain baru untuk meningkatkan keamanan uang kertas dan mencegah pemalsuan. Yuk kita bahas soal nomor 8. Plat nomor Kabupaten Tangerang adalah A. Kendaraan yang terdaftar di kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang masih menggunakan plat B. Sedangkan sebagian besar Kabupaten Tangerang lainnya menggunakan plat A. Awalnya hanya terdapat 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang yang beralih ke pakai plat A. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Paku Haji, Teluk Naga, Sepatan, Sepatan Timur, Pagadangan, Legok, Kelapa II, dan Curug. Namun saat 2016 lalu sebanyak 19 kecamatan di Polresta Tangerang yang beralih ke plat A. Artinya ke-19 kecamatan di Kabupaten Tangerang tersebut beralih ke plat nomor A. Yuk kita bahas soal nomor 9. Gambar di atas adalah gambar sabun. Bahasa Inggris sabun adalah soap. Yuk kita bahas soal nomor 10. Berdasarkan jenis makanannya, badak termasuk hewan herbivora karena mereka memakan tumbuhan seperti rumput, daun, ranting, kulit kayu, dan buah. Menu mereka bervariasi dan mencakup berbagai jenis tumbuhan, tidak hanya rumput. Makanan badak bisa berupa rumput liar, daun dari pohon, dan semak, kulit kayu, pucuk tumbuhan muda, dan buah-buahan yang jatuh ke tanah. Cula badak terbuat dari keratin, bahan yang sama dengan rambut dan kuku, dan tidak ada bukti kuat mengenai manfaat kesehatannya.